dikaruniakan kepada kita, yaitu berupa agama Islam yang kita anut. Karena agama Islam itu agama yang mempunyai banyak sekali keistimewaan daripada agama-agama yang lain. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Agama satu-satunya yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka orang yang beragama selain agama Islam itu amalnya tidak akan diterima dan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Sementara kita yang beragama Islam, seluruh agama kita ini dalam kehidupan itu mendapat balasan yang setimpal, bahkan mendapat balasan yang melebihi dari apa yang kita amalkan di dunia ini. Karena orang yang non-muslim itu walaupun mereka berbuat amal yang baik banyak, tetapi amal mereka itu sia-sia. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang memeluk atau mencari agama selain agama Islam, maka amalnya tidak akan diterima. Dan di hari kemudian termasuk orang-orang yang merugi karena amal mereka tidak diterima. Hanya amalnya mendapatkan keberuntungan di dunia, sementara di akhirat mereka tidak dihitung sebagai amal kebajikan. Yang kedua, agama Islam adalah rahmat dan juga nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kamu, hai Muhammad, kecuali rahmat untuk seluruh alam semesta. Berarti agama Islam ini adalah agama rahmat, kasih sayang, dan juga dia adalah nikmat. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Dan aku telah sempurnakan nikmat kalian, yaitu agama Islam. Dan aku telah restui agama kalian, yaitu agama Islam. Maka sepatutnya kita mengambil agama ini dengan baik dan benar untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, agama Islam adalah amanah, petuah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya umat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala wa baina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, tetapi mereka enggan untuk menerimanya karena takut tidak dapat melaksanakannya. Maka diterimalah oleh manusia. Tetapi sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh kalau dia tidak mau mengamalkan atau menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka kita punya kewajiban terhadap agama Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu pertama
mempelajari agama Islam secara benar sehingga kita memahaminya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran ayat pertama itu kita disuruh membaca, ikra, artinya belajar. Baik itu yang kita baca berupa yang tertulis yaitu Al-Quran, maupun yang tidak tertulis yaitu alam semesta. Maka seandainya kita memahami agama yang kita pelajari ini, maka itu akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, yaitu orang yang tahu akan agama Islam dengan benar dan baik. Dan orang yang tahu agama Islam dengan benar dan baik itu adalah suatu kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka dia akan pahamkan padanya yaitu agama Islam. Dan orang yang paham dengan tidak itu sungguh jauh berbeda. Tidak ada persamaannya sama sekali. Maka itu Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang tahu dengan tidak, orang yang mengerti dengan tidak mengerti, orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Tentu berbeda. Innama yatazakkaru ulul albab. Karena yang bisa menerima pelajaran, bisa mendapatkan fatwa, bisa mendapatkan nasihat, itu hanyalah orang-orang yang punya akal sehat, punya ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah mengamalkan agama Islam tersebut pada kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Karena ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Sebagaimana dalam syair Arab dikatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila zamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Maka pada dasarnya manusia ini adalah merugi kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Rasulullah bersabda, an-nasu kulluhum halka illal mu'minun. Manusia ini rugi kecuali yang beriman. Wal mu'minuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang yang beriman akan binasa kalau dia tidak mengamalkan imannya itu. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan semua orang yang beramal itu akan binasa kecuali ikhlas dalam beramal. Maka itu Allah akan melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan mendapatkan balasan nanti di hari kemudian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, beramallah kalian, niscaya Allah akan melihat, dan juga Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amal-amal kalian. Dan kewajiban kita yang ketiga adalah menyampaikan agama Islam ini kepada selain kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan memberi nasihat yang baik, dengan menantang mereka secara yang baik pula. Karena di dalam menyampaikan apa yang kita dapatkan dari ilmu yang benar itu, walaupun hanya satu ayat, kita harus mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya.
Karena Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah padaku walaupun itu satu ayat. Dan kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut dalam menyampaikan kebenaran. Karena Rasulullah mengatakan, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar itu benar, walaupun dalam menyampaikannya itu pahit atau sulit, karena banyak mendapat tantangan. Dan yang keempat adalah membelanya. Apabila ada yang mau menghalang-halanginya, atau mau memeranginya, atau membencinya dengan memusuhinya, maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan diri kalian dan harta kalian, yaitu dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam membela agama Allah itu pasti akan Allah membela kita pula. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah akan membela kalian. Yansurkumullahu fala ghaliba. Apabila Allah yang membela kalian, maka tidak ada satupun yang bisa melawan kalian, apalagi mengalahkan kalian. Karena Allah yang membela kalian, yang maha kuasa, maha perkasa, maha melihat, mendengar, dan seterusnya. Maka dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita ini kepada agama Islam, akan mendapatkan suatu keberuntungan, mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu balasan, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Innalladzina amanu wa amilus sholihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala." Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka pasti kami tidak akan sia-siakan pahala mereka, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.